Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Amanda Saputri, NPM 2022010029. Di sini saya dari Prodi Keperawatan S1 Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan nervus pada Nona Indah di Bangsal Melati nomor 2. Sebelumnya saya sudah menyiapkan alat dan membaca catatan medis. Sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Selamat pagi, benar dengan Nona Indah? Benar. Saya cek gelangnya ya. Baik, benar. Perkenalkan, saya Prawadiana yang bertugas dari jam 8 sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan nervus. Apakah adik bersedia? Iya. Baik, waktunya 20 menit. Sebelum saya lakukan, apakah ada pertanyaan? Tidak. Saya tutup sambiran terlebih dahulu ya. Pemeriksaan pertama yaitu nervus 1 olfactorius, yaitu untuk mengetes indera penciuman. Sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, Adek, kita mulai tindakannya ya. Apakah bisa dimulai, Dek? Iya. Apakah Adek sedang kondisi pilek? Tidak. Saya coba lihat kondisi hidungnya dulu ya. Kemudian, coba tutup hidung satu dengan satu tangan. Hembuskan. Kemudian satunya. Baik. Sekarang coba tutup matanya dulu ya. Kemudian, tutup lubang hidungnya yang sebelah kiri. Silakan diidentifikasi bau yang saya berikan. Kopi. Tembakau. Teh. Baik, silakan dibuka matanya. Pemeriksaan itu yang kita lakukan tadi adalah pemeriksaan untuk pengecekan saraf untuk penciuman, dan kita akan melakukan pada sisi yang selanjutnya pemeriksaan nervus yang kedua optikus, yang terdiri dari pemeriksaan visual dan juga pemeriksaan lapang pandang. Pemeriksaan visual kita harus berjarak 6 meter dari pasien. Baik, Adik bisa menutup mata kirinya dengan telapak tangan. Tolong sebutkan berapa jari yang saya angkat. Apakah Adik mengerti? Iya. Kita mulai ya. 3, 5, 2. Baik, sekarang gantian mata yang sebelah kanan ditutup. 2, 3, 5. Pemeriksaan lapang pandang dilakukan dengan menutup satu mata. Tolong ditutup mata yang sebelah kanan, buka mata yang sebelah kiri, lalu tatap tengah hidung saya sampai benda tersebut hilang atau sampai di batas maksimal Adik bisa melihat. Sekarang tutup mata sebelah kiri. Masih. Baik, sekarang gantian sebelahnya. Masih. Baik, sudah. Selanjutnya, pemeriksaan nervus berikut yaitu nervus 3, 4, dan 6. Pemeriksaan ini meliputi gerakan bola mata dan juga refleks pupil. Kita akan melakukan prosedurnya. Adik minta tolong mengikuti arah benda yang saya gerakkan, baik ke atas, bawah, ke kanan, dan ke kiri. Silakan diikuti.
Baik, kita akan melakukan pemeriksaan pupil terhadap cahaya. Kita lakukan secara direct terlebih dahulu untuk melihat bagaimana meiosis daripada pupil. Baik, pupilnya mengecil, terkena cahaya. Mata yang tidak terkena cahaya dan kita mengamati kondisi mata yang tidak terkena cahaya tersebut, apakah yang mengalami meiosis atau tidak ketika kita memberikan refleks cahaya. Kemudian kita akan memeriksa daya akomodasi dari pupil dengan cara mendekatkan dan menjauhkan benda. Baik, kita mulai ya, ikuti arahan benda tersebut. Selanjutnya, pemeriksaan nervus kelima yaitu trigeminus, yaitu nervus yang menginervasi yang untuk otot-otot di pengunyahan. Di dalam nervus 5, kita akan memeriksa bagaimana fungsi motorik dan juga sensorik. Untuk pemeriksaan motorik, kita lakukan sebagai berikut. Tolong bisa merapatkan gigi dengan kencang. Kemudian kita juga melakukan palpasi di daerah musculus positor baik tanpa kontraksi, dan kita melakukan palpasi daerah temporalis, dan sini juga terdapat kontraksi otot. Pemeriksaan nervus kelima untuk sensorik meminta pasien untuk mengidentifikasi apakah rangsangan yang diterima di area wajah berupa rangsangan benda halus atau rangsang benda tajam. Adik, minta tolong untuk ditutup matanya, kemudian tolong disebutkan halus atau tajam. Bisa mengerti? Iya. Halus, halus, tajam, tajam, halus, tajam. Kemudian coba buka mulutnya. Saya akan melakukan penekanan di daerah dagu, kemudian saya akan memukulnya. Normal untuk pemeriksaan menutup mulut pada saat kita melakukan pengetukan pada jari kita, maka mulut akan mengatup atau menutup. Pemeriksaan berikut yaitu nervus facialis, kita akan melakukan pemeriksaan untuk sensorik dan juga motorik. Untuk pemeriksaan motorik, kita mulai dengan meminta pasien untuk coba memejamkan mata. Tolong pejamkan mata dengan kuat. Saya akan mencoba membuka mata. Ini menandakan bahwa otot di kelopak mata pasien cukup kuat dan minta pasien untuk membuka mata. Kemudian meminta untuk mengerutkan dahinya. Kita akan melihat apakah simetris atau tidak kanan dengan kiri. Kemudian kita akan memperhatikan juga lipatan nasolabial. Jika simetris, maka saraf facialisnya bagus. Kemudian kita meminta pasien untuk mengerucutkan mulut, kemudian bersiul. Setelah itu kita meminta pasien untuk menggembungkan pipi, dan saya coba untuk menekan. Itu adalah pemeriksaan ketujuh bagian motorik. Baik, kita akan memeriksa bagian sensorik. Kita akan meminta pasien untuk bisa mengidentifikasi rasa apa yang nanti akan dirasakan di lidah. Dek, ini ada 4 rasa. 4 rasa itu manis, pahit, asin, dan asam. Nanti saya akan meneteskan beberapa rasa. Tolong pada saat satu rasa itu sudah menempel di lidah adik, bisa menunjukkan itu rasa yang mana sesuai dengan tulisannya. Saya akan meminta adik untuk menjulurkan lidah selama pemeriksaan. Saya meminta untuk tidak memasukkan lidah sebelum pemeriksaan selesai. Setelah saya minta untuk memasukkan, baru adiknya boleh memasukkan. Bisa dimengerti ya? Ini
Adik bisa menjulurkan lidahnya agak panjang. Saya akan mencoba teteskan rasa. Pemeriksaan nervus ketujuh, motorik maupun sensorik sudah kita lakukan. Pemeriksaan berikutnya yaitu nervus ke-8 vestibulocochlearis, yaitu terdiri dari pemeriksaan pendengaran dan juga keseimbangan pada pasien. Pada pemeriksaan ini kita membutuhkan alat yaitu garpu tala. Ada 3 jenis pemeriksaan pendengaran yang akan kita lakukan ke pasien. Yang pertama adalah tes Weber, tes Rain, dan tes Swabah. Kita akan memulai untuk tes Weber. Kita getarkan garpu talang, kemudian kita hentakkan garpu talang ke bartek, dan kita meminta pasien untuk mengidentifikasi apakah ada suara yang lebih keras di salah satu telinga. Normalnya tes Weber antara telinga kanan dan telinga kiri sama, sehingga ketika ada telinga yang lebih keras, maka itu menunjukkan terjadinya tuli konduksi. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu tes Rain untuk mengetahui bagaimana penghantaran suara melalui tulang dan juga melalui udara. Kita bisa menggentarkan kembali. Kita tempatkan di tulang macrodeus, dengarkan sampai suaranya menghilang. Apakah suaranya sudah menghilang? Sudah. Normalnya, garpu tala akan menghilang sama antara pasien dan pemeriksa. Baik, selanjutnya pemeriksaan yang ketiga yaitu swabah. Ini untuk mengetahui bagaimana hantaran suara melalui udara. Kita akan meminta pasien untuk bisa mengidentifikasi apakah suara garpu tala masih terdengar dan juga kepada pemeriksa secara bergantian. Terdengar. Tidak. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan nervus ke-9 dan 10 yaitu glossoperius dan vagus. Pemeriksaan ini akan kita lakukan dalam 3 hal. Yang pertama refleks menelan, kemudian refleks afula, dan yang ketiga refleks untuk muntah terhadap pasien. Yang pertama kita akan melakukan refleks yaitu refleks menelan. Kita meminta pasien untuk minum. Minta tolong bisa diminum ya dek. Sambil kita mengamati gerakan jakun pada pasien. Ada naik turun sehingga menunjukkan ada fungsi di nervus ini bekerja dengan baik. Pemeriksaan yang kedua yaitu kita akan melihat letak afula dan pita suara dari pasien. Kita meminta pasien untuk membuka mulut dan mengeluarkan bunyi A. Silakan. A. Kita lihat afulanya ada di tengah. Baik, kemudian gerakan yang ketiga, kita akan membuat refleks muntah pada pasien. Coba buka mulutnya, kita coba menyentuh bagian belakang. Pemeriksaan nervus berikutnya adalah nervus yang ke-11 yaitu nervus accessorius. Kita akan melakukan pemeriksaan ini pada 2 muskulus yaitu musculus sternocleidoneus dan musculus trapezius. Untuk musculus sternocleidoneus kita minta pasien untuk menengok ke salah satu sisi dan kita mencoba menahan arah dari dagu pasien tersebut.
Sekarang adik bisa menengok sebelah kanan sambil kita mencoba mendorong, sambil kita melihat otot musculosternocleidoneus akan ada kontraksi. Dan kita akan melakukan pada sisi yang sebelahnya. Muskulus yang kedua yaitu trapezius. Kita akan melihat bagaimana kondisi dari bahu pasien. Normalnya bahu kanan dan kiri harusnya simetris, namun pada kondisi terjadinya paralesis maka bahu akan jatuh ke salah satu sisi. Yang kedua adalah kita meminta pasien untuk mengangkat dua bahu dan kita mencoba untuk menahannya. Tolong diangkat kedua bahunya dan kita mencoba untuk menahan ke bawah, dan pemeriksaan terlihat bahwa fungsi nervus yang ke-11 itu baik. Nervus ke-12 kita lakukan pada bagian fungsi lidah tersebut. Pemeriksaan ada dua gerakan. Yang pertama kita meminta pasien untuk membuka mulut. Coba buka mulutnya, lidahnya tetap di dalam biasa. Kemudian kita lihat posisi dari lidah. Untuk kondisi normal lidah akan tetap di tengah, namun ketika terjadi paralisis maka lidah itu akan mengarah kepada kondisi yang sehat. Jadi misalnya ini mengalami paralisis yang sebelah kiri, maka lidah di bagian dalam itu justru akan mengarah ke sebelah kanan, begitu sebaliknya. Yang kedua, kita meminta pasien untuk menjulurkan lidah. Silakan dijulurkan. Lidahnya akan memanjang. Kita lihat posisinya untuk orang normal lidahnya tetap di tengah, namun untuk kondisi paralisis maka lidah yang berada di luar itu akan mengikuti posisi plesi. Jadi pada pasien yang mengalami plesi sebelah kiri, maka lidah yang dijulurkan ke depan akan jatuh ke sebelah kiri. Begitu juga sebaliknya. Baik adik, saya sudah selesai melakukan tindakan. Bagaimana perasaannya? Nyaman? Baik, sebelum saya tinggal, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak, saya permisi terlebih dahulu ya. Selamat siang, semoga cepat sembuh. Ya.